Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta jalan, Sang Penggenggam setiap langkah, yang darinya segala perjalanan bermula dan kepadanya pula segala perjalanan kembali. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Penuntun jiwa, yang dengan cahaya akhlaknya mengantarkan umat manusia menemukan arah pulang ke hadirat ilahi. Setiap manusia sesungguhnya sedang menempuh sebuah perjalanan yang tak selalu terlihat oleh mata, namun sangat nyata terasa oleh hati. Perjalanan itu disebut oleh para sufi sebagai tariqah atau jalan, bukan jalan yang dilalui kaki, tetapi jalan yang ditempuh oleh ruh dalam menyingkap tabir antara hamba dan Tuhannya. Tarikat bukan sekadar nama kelompok atau ordo, melainkan sebuah kesadaran, sebuah cara hidup yang menuntun jiwa untuk mengenali asal dan tujuan keberadaannya. Kata tariqah berasal dari bahasa Arab tarik, yang berarti jalan, metode atau cara menuju suatu tujuan. Bagi para sufi, tujuan itu hanya satu, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Namun untuk sampai ke sana, seseorang tidak cukup berjalan dengan ilmu semata. Ia memerlukan penyucian diri, latihan batin dan pengosongan hati dari segala selain Allah. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai jalan kembali kepada Yang Maha Suci. Dalam pandangan para sufi, kehidupan ini terbagi menjadi 3 lapisan: syariat, tarikat, dan hakikat. Syariat adalah aturan lahiriah, tarikat adalah jalan yang menuntun batin, dan hakikat adalah penyaksian akan kebenaran Tuhan secara langsung di dalam hati. Seperti pohon yang memiliki akar, batang, dan buah, demikian pula perjalanan spiritual manusia. Syariat adalah akarnya, tarikat batangnya, dan hakikat adalah buahnya yang manis. Tanpa akar, batang tak akan kokoh. Tanpa batang, buah tak akan tumbuh. Para sufi tidak pernah memisahkan syariat dari tarikat, sebab keduanya adalah satu kesatuan. Syariat memberi arah, tarikat memberi kehidupan. Seorang yang hanya berpegang pada syariat tanpa tarikat mungkin berpengetahuan, namun jiwanya kering. Sebaliknya, seseorang yang menempuh tarikat tanpa syariat akan mudah tersesat karena ia berjalan tanpa peta. Oleh sebab itu, para guru sufi selalu menekankan keseimbangan antara keduanya, menjalankan perintah Allah secara lahir sambil menapaki cintanya secara batin. Rumi berkata, jalan menuju Allah adalah jalan cinta. Barang siapa belum mencintai, belum berjalan. Bagi Rumi, tarikat bukanlah tentang ritual semata, melainkan tentang bagaimana hati dipenuhi oleh cinta kepada Sang Pencipta. Cinta itu yang membakar keangkuhan, mencairkan ego, dan menuntun manusia kembali kepada fitrahnya yang paling murni. Setiap orang yang berjalan di jalan tarikat disebut salik, seorang pejalan ruhani. Perjalanan ini dimulai dari kesadaran bahwa diri hanyalah hamba, bukan penguasa kehidupan. Salik akan menapaki tahap demi tahap, dari tobat menuju kesabaran, dari syukur menuju ridha, hingga akhirnya sampai pada fana, lenyapnya keakuan dalam lautan kehadiran Allah. Namun perjalanan ini tidak bisa ditempuh tanpa bimbingan, maka Allah mengutus para mursyid, guru-guru yang telah menempuh jalan ini terlebih dahulu, agar jiwa-jiwa baru tidak tersesat di gelapnya liku perjalanan. Jalan tarikat bukan jalan kemudahan, tetapi jalan penyucian. Ia menuntut kesabaran yang dalam, keikhlasan yang sejati, dan keberanian untuk menanggalkan segala keinginan pribadi. Ia bukan sekadar jalan menuju kenikmatan spiritual, melainkan jalan pengorbanan. Banyak yang datang ke jalan ini dengan harapan mendapatkan ketenangan, tetapi justru di awal perjalanan yang muncul adalah kegelisahan. Sebab segala topeng dan kepalsuan akan dikupas satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kebenaran. Namun di balik ujian itu, ada keindahan yang tak terlukiskan. Ketika hati mulai mengenal Tuhannya, dunia yang semula tampak sempit menjadi luas, dan segala sesuatu yang dahulu terasa berat menjadi ringan. Disitulah seseorang mulai memahami bahwa jalan tarikat bukan tentang meninggalkan dunia, tetapi tentang menemukan Allah di dalam setiap hembusan kehidupan. Dan pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang menjadi sesuatu, menjadi insan yang lembut hatinya, jernih pandangannya, dan tulus amalnya. Sebab bagi para sufi, hakikat tarikat adalah menjadi cermin bagi sifat-sifat Allah,
memantulkan kasih, kebijaksanaan, dan kedamaian di tengah manusia. Maka berjalanlah sebagaimana para kekasih Allah berjalan, dengan langkah yang penuh rendah hati, dengan hati yang penuh cinta, dan dengan keyakinan bahwa setiap hembusan napas adalah bagian dari perjalanan pulang. Setelah memahami bahwa tarikat adalah jalan batin menuju Allah, pertanyaan berikutnya muncul. Apa makna terdalam dari perjalanan ini dan apa tujuan sejatinya? Para sufi sepakat bahwa tarikat bukan sekadar serangkaian amalan, bukan pula bentuk organisasi keagamaan. Tarikat adalah perjalanan penyucian jiwa agar hati menjadi bening dan cahaya ilahi dapat memantul di dalamnya tanpa terhalang oleh kegelapan diri. Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menulis bahwa inti tarikat adalah tazkiyah an-nafs, pembersihan jiwa dari sifat-sifat rendah agar jiwa kembali kepada keadaan asalnya, jernih, lembut, dan siap menerima rahmat Allah. Sebab, sebagaimana air yang keruh tak dapat memantulkan bayangan, begitu pula hati yang penuh nafsu tak akan dapat memantulkan cahaya Tuhan. Tujuan tertinggi dari jalan ini adalah ma'rifah, yaitu mengenal Allah dengan hati yang sadar, bukan hanya dengan lidah yang mengucap. Ma'rifah bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi kesadaran yang hadir dari dalam, seperti seseorang yang tidak hanya tahu tentang api, tetapi merasakan panasnya secara langsung. Sebab pengetahuan bisa dihafal, namun ma'rifah hanya bisa dialami. Para sufi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan sekadar memahami sifat-sifat lahir, tetapi menyelami lapisan terdalam dari keberadaan, di mana tidak ada lagi keakuan yang berdiri di hadapan Allah. Dari sanalah tumbuh kesadaran bahwa semua yang ada hanyalah miliknya, dan diri hanyalah titipan yang diberi tugas untuk mengenal, mencintai, dan melayani. Rumi menuturkan dalam Mathnawinya, ketika hati telah bersih dari segala selain dia, maka rahasia akan menampakkan diri tanpa kata. Dalam pandangan Rumi, tujuan tarikat bukanlah mencapai kedudukan spiritual, bukan pula mencari karamah atau keajaiban, tetapi menjadi tempat bersemayamnya cinta ilahi. Cinta yang tidak membedakan, tidak menuntut dan tidak memiliki pamrih apapun. Cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat. Bagi para sufi, setiap langkah di jalan tarikat adalah latihan untuk melepaskan diri dari diri sendiri. Segala bentuk kesombongan, hasrat dan ego perlahan dilebur dalam zikir dan muhasabah. Sebab tidak mungkin seseorang mengenal Allah selama hatinya masih penuh oleh dirinya sendiri. Dalam zikir yang terus-menerus hati dibersihkan, dalam kesabaran ego dilunakkan, dan dalam pengabdian cinta menjadi nyata. Tujuan tarikat bukan melarikan diri dari dunia, tetapi menemukan Allah di tengah kehidupan dunia. Seorang sufi sejati tidak menolak kehidupan, melainkan menjadikannya ladang ibadah dan pengingat akan kehadirannya. Bekerja, menolong sesama, menahan amarah, menjaga amanah, semua menjadi bagian dari perjalanan spiritual, karena setiap perbuatan lahir adalah cermin dari keadaan batin. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, tujuan tarikat adalah agar manusia hidup di dunia, namun hatinya tetap bersama Allah. Dengan kata lain, seorang salik yang berjalan di jalan ini bukan berusaha meninggalkan kehidupan, melainkan menghidupkannya dengan kesadaran ilahi. Ketika hati mulai mengenal Allah, pandangan terhadap dunia berubah. Yang dahulu dianggap sebagai kesulitan, kini tampak sebagai pelajaran. Yang dulu dipandang sebagai ujian, kini terasa sebagai panggilan untuk lebih dekat kepadanya. Dan perlahan, yang tersisa hanyalah ketenangan, bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati telah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Pada akhirnya, tujuan tarikat bukan untuk menjadi istimewa, tetapi untuk menjadi hamba sejati. Seorang hamba yang menjalani hidupnya dengan cinta, melayani tanpa pamrih, dan menebarkan kedamaian dimanapun berada. Sebab disitulah letak kesempurnaan seorang salik, ketika dirinya telah sirna dalam kehendak Allah, namun hadir di dunia untuk membawa cahaya bagi sesama. Itulah makna dan tujuan tarikat menurut pandangan para sufi. Sebuah perjalanan kembali menuju keheningan hati, tempat di mana tidak ada lagi aku dan engkau, yang tersisa hanyalah Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, ketika manusia dikepung oleh kesibukan, ambisi dan kegelisahan yang tak berujung,
jalan tarikat seolah menjadi sesuatu yang jauh dan sulit dijangkau. Namun bagi para sufi, setiap zaman memiliki jalannya sendiri, dan jalan menuju Allah tidak pernah tertutup. Yang berubah hanyalah cara manusia menapakinya. Dunia hari ini penuh dengan suara notifikasi, berita, persaingan, dan pencapaian. Di balik semua itu, hati manusia sering merasa sepi, kehilangan makna dan terasing dari dirinya sendiri. Tarikat di masa kini bukan lagi sekadar duduk dalam khalwat di pojok zikir yang sunyi, melainkan kemampuan untuk menemukan keheningan di tengah keramaian dan kesadaran di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Itulah tantangan besar para pencari di era ini, menjaga cahaya hati di tengah derasnya arus dunia. Para sufi masa lalu menempuh tarikat dengan berjalan ke gurun, ke gunung atau ke zawiyah untuk berlatih. Namun bagi manusia modern, perjalanan itu bisa dimulai di dalam rumah, di ruang kerja, bahkan di dalam kesibukan sehari-hari. Selama hati masih dapat berzikir, selama niat masih suci, dan selama kesadaran tetap hidup, setiap tempat bisa menjadi jalan tarikat. Syekh Ahmad Al-Alawi pernah berkata, yang penting bukan di mana seseorang berzikir, tetapi di mana hatinya berdiri. Maknanya dalam sekali, dunia bisa berubah, teknologi bisa berkembang, tetapi hati yang sadar tetap menjadi pusat perjalanan. Di era digital ini, mungkin tidak lagi mudah menemukan guru sejati seperti dahulu. Namun Allah tidak pernah menutup jalan bagi siapapun yang sungguh-sungguh mencari. Tanda dari keikhlasan pencarian adalah ketika seseorang mampu menjaga hatinya tetap tunduk di hadapan Allah, meski dunia di sekelilingnya terus berlari. Tarikat di dunia modern juga mengajarkan kesadaran dalam tindakan. Setiap pekerjaan, setiap langkah, bahkan setiap hembusan napas dapat menjadi zikir apabila dilakukan dengan niat yang benar. Menjalankan tanggung jawab keluarga, bekerja dengan jujur, menolong sesama dan menjaga keseimbangan batin di tengah tekanan hidup. Semua itu bagian dari perjalanan sufi masa kini. Karena tarikat bukan pelarian dari dunia, melainkan penyadaran terhadap kehadiran Allah di dalam dunia. Dulu para sufi menempuh perjalanan dengan menempuh maqam, tahap demi tahap. Tobat, sabar, syukur, ridha dan tawakal. Kini tahapan itu masih sama, hanya bentuk ujian yang berbeda. Kesabaran kini diuji bukan oleh pedang dan kelaparan, tetapi oleh waktu yang terburu-buru dan hati yang mudah letih. Syukur kini diuji bukan oleh kekurangan, melainkan oleh kelimpahan yang sering melupakan sumbernya. Dan ridha kini diuji bukan oleh penderitaan, tetapi oleh ketidakpastian yang terus berubah. Namun di balik semua itu, hakikat perjalanan tetap sama, menemukan Allah di balik segala perubahan. Jalan tarikat di zaman ini juga menuntut kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Apa yang dulu menjadi ruang khalwat kini bisa berganti menjadi ruang hening di dalam hati. Ketika seseorang menahan diri dari hiruk-pikuk dunia maya untuk sekadar diam, merenung, dan berzikir. Hening bukan berarti tidak bersuara, tetapi menenangkan gelombang batin, agar suara Allah terdengar lebih jelas di dalam diri. Rumi pernah menulis, diamlah agar suara hatimu terdengar. Dalam diam, rahasia ilahi berbisik kepada yang bersih jiwanya. Di era modern, diam menjadi ibadah yang langka dan mendengar menjadi kemampuan yang terabaikan. Padahal di dalam diam itulah hati dapat mengenal Tuhannya kembali. Para guru sufi dahulu mengajarkan bahwa setiap zaman memiliki fitnahnya sendiri dan setiap fitnah memiliki obatnya. Obat zaman ini adalah kesadaran, yaitu hadir sepenuhnya di setiap detik kehidupan tanpa terlepas dari ingatan kepada Allah. Inilah inti dari jalan tarikat di masa kini. Bukan sekadar melafalkan zikir, tetapi menjadikan hidup itu sendiri sebagai zikir. Ketika kesadaran itu tumbuh, dunia modern tidak lagi menjadi penghalang, melainkan ladang bagi ibadah batin. Teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan cahaya, pekerjaan bisa menjadi bentuk pengabdian, dan interaksi sosial bisa menjadi sarana latihan kesabaran. Jalan tarikat bukan menolak zaman, tetapi menuntun zaman menuju keseimbangan. Pada akhirnya dunia modern hanya akan menyesatkan bagi mereka yang kehilangan pusat dirinya. Namun bagi hati yang telah mengenal jalan tarikat, dunia ini menjadi cermin, tempat Allah menampakkan keindahannya dalam bentuk yang beraneka. Dan disitulah tarikat menemukan bentuk barunya, bukan lagi di gua yang sunyi, tetapi di hati yang hidup,
yang mampu melihat Allah dalam setiap peristiwa dan setiap manusia. Jalan tarikat bukan jalan yang dihiasi dengan bunga dan keindahan. Ia adalah jalan yang sunyi, kadang gelap, dan seringkali penuh luka. Setiap langkah yang diambil di jalan ini akan diuji bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memurnikan. Para sufi mengajarkan bahwa setiap jiwa yang ingin mendekat kepada Allah akan melewati penyucian melalui ujian, sebagaimana emas dimurnikan oleh api. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, barang siapa ingin berjalan menuju Allah, maka bersiaplah menghadapi ujian demi ujian, sebab Allah tidak akan menurunkan kedekatan sebelum menyingkirkan tabir nafsu dari hatinya. Kalimat itu menggambarkan bahwa ujian bukan tanda penolakan, melainkan tanda perhatian. Allah membersihkan hamba-hambanya bukan dengan kata-kata lembut, tetapi dengan pengalaman yang menggugah hati hingga tidak ada lagi tempat bagi kesombongan. Para sufi memandang ujian sebagai pintu menuju keikhlasan. Ketika seseorang diuji dengan kehilangan, ia belajar melepaskan. Ketika diuji dengan kesepian, ia belajar bergantung hanya kepada Allah. Ketika diuji dengan kehinaan, ia belajar memadamkan ego. Setiap cobaan adalah guru, dan setiap penderitaan adalah pesan tersembunyi dari Allah, agar manusia kembali mengenali siapa dirinya yang sejati. Jalan tarikat selalu diwarnai oleh mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah kembali dari medan perang, kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, apakah jihad besar itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Inilah inti dari perjalanan sufi. Perang yang tidak terlihat, tetapi berlangsung setiap hari di dalam hati. Perang melawan amarah, kesombongan, keinginan untuk dipuji, dan rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Rumi menggambarkan ujian sebagai cermin yang memantulkan keadaan batin manusia. Segala penderitaan yang menimpamu bukanlah hukuman, melainkan cara Allah memecahkan kulit keras hatimu agar cahaya dapat masuk. Ujian adalah proses pengelupasan lapisan demi lapisan dari diri yang palsu, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah diri yang sejati, diri yang tunduk dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam perjalanan ini, seringkali datang masa yang disebut qabd, yaitu masa penyempitan batin. Hati terasa jauh dari Allah, zikir terasa hampa dan doa seakan tak bersambut. Banyak salik berhenti di titik ini karena mengira bahwa Allah telah meninggalkannya. Padahal para guru sufi menjelaskan bahwa masa penyempitan adalah bagian dari latihan, agar jiwa tidak tergantung pada rasa nikmat, tetapi pada keimanan sejati. Syekh Ibn Athailah dalam hikamnya menulis, kadang Allah menutup pintu rasa, agar engkau tidak bergantung pada rasa, tetapi kembali bergantung hanya padanya. Ada pula masa bast, yaitu masa kelapangan batin, ketika zikir terasa manis, doa mengalir dan hati penuh cahaya. Namun para sufi tidak berbangga dalam kelapangan dan tidak putus asa dalam kesempitan. Mereka tetap berjalan dengan sabar, sebab bagi mereka, baik suka maupun duka hanyalah dua wajah dari kasih Allah yang sama. Dalam tarikat, kesabaran adalah kuda yang membawa seorang salik melewati padang ujian. Tanpa kesabaran, setiap rintangan akan tampak seperti akhir perjalanan. Namun dengan kesabaran, setiap rintangan menjadi jembatan menuju kedewasaan rohani. Syekh Abu Yazid Al-Bustami berkata, jalan menuju Allah panjang dan penuh duri. Barang siapa berjalan dengan sabar, ia akan sampai. Barang siapa tergesa, ia akan tersesat. Ujian juga datang dalam bentuk halus, rasa puas dengan pencapaian spiritual. Ketika seseorang merasa sudah dekat dengan Allah, disitulah bahaya tersembunyi. Rasa sudah sampai adalah tembok terakhir yang menghalangi kedekatan sejati. Karena dalam pandangan para sufi, semakin tinggi seseorang berjalan, semakin dalam kerendahan dirinya di hadapan Allah. Mereka yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu, melainkan sebagai cermin kecil bagi keagungannya. Semua ujian di jalan tarikat sejatinya memiliki satu tujuan, memadamkan ego
agar yang tersisa hanyalah cinta. Dan cinta sejati menurut para sufi hanya dapat lahir dari hati yang telah hancur oleh kerinduan dan diuji oleh kesabaran. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melewati ujian berat di Gua Hira, di Thaif, dan dalam kesunyian malam, hingga akhirnya menjadi cermin sempurna bagi cahaya Allah di bumi. Maka siapapun yang berjalan di jalan tarikat, jangan takut pada ujian. Karena ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik, bukan menolak. Tanda bahwa kasih-Nya sedang bekerja dalam diam, menuntun jiwa menuju kematangan. Dan ketika semua rintangan telah dilewati, hati akan sampai pada kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini. Kedamaian yang disebut para sufi sebagai sakinah. Ketenangan yang hanya Allah yang dapat memberikannya. Setiap jiwa memiliki jalan pulang. Dan tarikat adalah salah satu jembatan yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta, bukan melalui teori atau dogma, melainkan melalui rasa yang hening di dalam hati. Jalan ini tidak selalu mudah, karena ia menuntut kejujuran terhadap diri sendiri, kesabaran dalam ujian, serta kerendahan hati dalam setiap langkah. Namun bagi mereka yang berani menapakinya, setiap luka akan berubah menjadi cahaya, dan setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa tiada yang kekal kecuali Dia. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan pencarian yang tergesa, tarikat hadir sebagai panggilan untuk berhenti sejenak, menyimak suara hati yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk kehidupan. Sebab di balik segala urusan, ada kerinduan lama yang menunggu untuk dikenali, kerinduan kepada Allah. Para sufi percaya bahwa siapapun yang hatinya dipanggil untuk kembali kepada jalan ini, sejatinya sedang dijemput oleh cintanya sendiri. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak meminta pengakuan dan tidak membutuhkan kata. Cinta yang hanya ingin mengembalikan jiwa pada asalnya, tenang, suci dan selaras dengan kehendak ilahi. Rumi pernah menulis, "Jangan berjalan di depan cinta, biarkan cinta yang menuntun langkah. Sebab cinta tahu jalan pulang lebih baik dari siapapun." Maka biarlah hati yang memimpin perjalanan ini, biarlah zikir menjadi napas dan diam menjadi tempat bersemayamnya cahaya. Sebab di sanalah rahasia tarikat sejati, menemukan Allah tidak di luar, tetapi di dalam diri yang tenang. Bagi yang sedang menapaki jalan ini, tetaplah berjalan walau perlahan. Sebab setiap langkah yang jujur akan dibalas dengan cahaya. Dan setiap kesetiaan dalam sunyi akan membuka pintu ma'rifah. Hingga pada akhirnya, yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh. Keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh dengan kehadirannya. Jika hati merasakan getaran dari kata-kata ini, berarti ada panggilan yang halus untuk kembali mengenal diri dan mengenal Allah lebih dalam. Biarkan perjalanan ini terus berlanjut bersama kisah dan hikmah para sufi lainnya. Silahkan tinggalkan sebuah solawat kepada Nabi di kolom komentar sebagai tanda menyelaraskan diri dengan energi cinta dan keberlimpahan dari Sang Maha Sumber. Dan bagi yang ingin terus berjalan bersama cahaya kebijaksanaan Rumi dan para sufi, silakan berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar setiap langkah spiritual berikutnya hadir di waktunya yang tepat. Semoga setiap zikir menjadi cahaya, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap napas menjadi jalan pulang kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.